lagi tentang teman-teman guru swasta yang lulus P1. Berapa jumlahnya? Oke. Berapa jumlahnya? Jumlah yang terdaftar 100 yang 2 orang dari negeri total 183. Oke, teman-teman untuk P1 itu satu waktu. Ada berapa lembaga? Banyak lembaga. Pak, Nyanto, ini teman-teman P1 ini berapa lembaga? Kalau kami cek izin Pak, kalau kami didata karena P1 ini ada di swasta. Yang di pendidikan yang ngurusin apa? Kalau jumlahnya yang data Bapak yang tahu justru dari data dari BKPSDM. Begitu. Nggih. Sekolah swastamu piro? SMP. SMP swasta itu 55. 55. 55. Oke. Untuk SD swasta 64. 64. SD swasta 64. Oke, teman-teman, ini 55, 64, 183 P1, gitu kan? Monggo disampaikan. Nopo kersane teman-teman P1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Komisi A beserta anggota, yang saya hormati dari BKP SDM, dan yang hormati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang hormati dari Keuangan dan Bapeda. Bersama-sama marilah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kami dari perwakilan kami atas nama perwakilan dari B1 Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar adalah berasal dari lembaga guru swasta. Perlu diketahui bahwa perjalanan kami adalah dimulai dari tahun 2021 yang pada waktu itu secara nasional pemerintah mengadakan seleksi data baik itu dari negeri maupun dari swasta boleh mengikuti tes. Jadi tidak ada pengecualian dari negeri maupun swasta pada waktu itu boleh mengikuti tes. Dan kami di antara sekian orang itu adalah dari 181 yang ada di KPSD tadi adalah sudah passing grade semua. Jadi sudah nilainya di atas ambang batas. Jadi sudah dapat passing grade semuanya. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dari perjuangan kami. Kenapa kami sampai hari ini tidak diangkat menjadi ASN data. Berbagai halangan-halangan yang kami lalui, kami sudah berjuang semaksimal mungkin dari tahun 2023 awal itu kami sudah berjuang untuk mencoba kami bisa diangkat menjadi ASN data. Mengingat pada waktu itu kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di luar Tulungagung itu sudah diangkat semua dan habis. Perlu Bapak ketahui bahwa sampai tahun 2023 akhir itu kabupaten yang ada di Jawa Timur atau di kota yang ada di Jawa Timur itu sudah menghabiskan P3K baik itu dari negeri maupun dari swasta. Cuma ada satu yaitu P2, Jember masih 1, Lumajang masih 6 kalau nggak salah kalau saya lihat. Desa Tulungagung pada waktu itu masih ada sekitar 196. Sebagian kemarin yang tahun 2024 kemarin tidak bisa mengisi beda, akhirnya menyusut menjadi 181 untuk swasta dan ada dari negeri 2 menjadi 183.
berbagai pergerakan kami yang kami lakukan, kami sudah sampai ke pusat, baik itu ke Menristek Dikti pada waktu itu Pak Makarim, kami diterima dan kami juga sudah memberikan apa yang kami alami di Kabupaten Kota Tulungagung ini, dan mereka menjelaskan supaya kami itu berkeluh kesah kepada Bapak Bupati. Ingat, pada waktu itu kami mendapat respon dari Bapak Bupati pada Bapak Bupati yang dulu sebelum ini ya Bapak Bupati bahwa mereka itu sekitar 196 dari guru P3K ini supaya segera diangkat, ada tanda tangan beliaunya, dan kami disuruh mengumpulkan ke Dinas Pendidikan. Pada waktu itu yang menerima pada waktu itu saya masih ingat adalah Pak Fajar kalau begitu, dan beliau yang mengatakan bahwa nanti akan saya sampaikan kepada atasan. Itu adalah ketua Dinas Pendidikan. Saya tunggu-tunggu, akhirnya ketika ada pengumuman tidak ada dari kami yang takut, hanya cuma 3. Jadi setelah 2023 awal ada pengangkatan P3K 1.400 sekian itu, semuanya dari negeri dan dari swasta tidak ada. Setelah itu susut tidak ada pengangkatan, cuma ada pengangkatan 300, itu pun dari swasta cuma 3. Akhirnya dan surat anggota-anggota kami yang saya serahkan ke Dinas Pendidikan tersebut tidak didaftarkan ke pusat, malah seperti kemasan. Pada waktu itu saya sudah waktu kesana kemari, bahkan dari BKPSDM Pak Kesit itu mungkin sudah malek dengan wajah-wajah saya sering panggil, dan dari Dinas Pendidikan Pak dulu mungkin juga sudah sering saya menghadap beliaunya. Kami cuma dilempar-lempar bahwa 2 alasan yang mencolok yang kami terima, 1 adalah karena tidak ada anggaran, 2 karena tidak ada penempatan untuk kami tahu sebenarnya anggaran itu ada semuanya sekian. Kami tahu penempatan itu ada karena setiap tahun yang pensiun itu sekian-sekian. Dari 2023, 2024, 2025, 2026 nya pensiun itu kami juga sudah tahu. Tapi kenyataannya kami setelah dilempar sampai hari ini kami belum mendapatkan penempatan, sedangkan kabupaten kota yang lain yang ada di luar Tulungagung sudah. Ada apa dengan Tulungagung yang sekian ini tidak segera dihabiskan? Bahkan ketika kami waktu ke Dinas Pendidikan, jawaban yang kami menyakitkan pada kami adalah, wong kami itu guru swasta kok minta negeri. Kami ikut aturan Pak ketika ujian. Dibuka kemudian kami ikut aturan. Sesuai kalau kami ini bukan istilahnya bukan sistem yang menyelundup, ikut aturan. Kita sudah lulus masing grade. Kenapa kalau kabupaten kota lain bisa menyelesaikan, kalau tidak bisa menyelesaikan? Pertanyaan yang mencolok kali itu. Dan alasan-alasan 2 itu selalu dijadikan patokan bagi mereka ketika kami bertanya. Oke, ketika itu kami sudah tidak bisa menyelesaikan pergantian kepemimpinan dari bupati sebelumnya ke bupati ini, kami mencoba untuk bergerak lagi. Awalnya kami mencoba untuk mendekati ketua PGRI, kami diterima dengan baik. Kami beraudiensi dengan ketua PGRI, dan ketua PGRI juga ingin menyampaikan ini kepada Pak Bupati, dan saya tunggu 1 bulan, 1,5 bulan tidak ada penjelasan. Saya sering ke WA ketua PGRI, alasannya belum dapat surat dari Pak Bupati untuk mengajar. Akhirnya kami dari tim ini mencoba untuk menghadap dokumen dan diterima oleh Bapak Bupati, Bapak Sunu, dan kami diterima dengan baik, dan beliaunya menyatakan akan menyelesaikan P1 yang sekarang ini berubah menjadi F1, dan akan menyelesaikan nanti saya koordinasi dengan Dewan BKPSDM Dinas Pendidikan. Nanti kalau saya koordinasi dengan beliaunya, insya Allah P1 saya janji akan saya selesaikan. Itu adalah dari Bapak Sunu, dan beliau mengatakan juga nanti setelah dari sini 1 atau 2 bulan lagi menghadap ke sini lagi masih. Itu adalah sangat-sangat yang saya ingat. Karena itu kemarin kami menghadap kepada Pak Ketua Dewan dan diterima, dan kita disuruh memasukkan surat kepada Komisi A untuk melahirkan diri. Pertanyaan dari penjabaran saya yang dari teman-teman yang P1 yang mencoba terlunta-lunta itu, hanya 2 permintaan kami tolong segera selesaikan, yaitu P1 ini menjadi SNC
seperti teman-teman kami yang lain. Kami P1 sudah lulus, fase usia sudah lulus. Teman-teman ini beranggapan kok guru yang ada di swasta ini semacam dianak-anakan oleh dinas pendidikan, tidak dianggap. Kami juga pengajar ikut pendidikan anak bangsa sama dengan yang mereka yang ada di negeri. Karena itu permintaan adalah segera tuntaskan D1 menjadi ASN P3K seperti yang lain yang ada di Tulungagung maupun yang ada di kota-kota lain di luar Tulungagung. Yang kedua, apabila penyelesaian ini kami manut sebenarnya tidak langsung satu angkatan tidak apa-apa, yang dua tahap boleh, yang penting ada komitmen untuk menyelesaikan. Karena itulah saya menghadap pertemuan pada malam siang hari ini. Saya berharap Bapak Ketua Komisi dan anggota bisa menjembatani kami untuk segera menyelesaikan teman-teman kami yang sudah P1. Mereka juga pengajar, mereka juga ingin hidup lebih sejahtera seperti yang lain-lainnya. Mungkin dari saya ada yang cukup sekian, nanti ada satu untuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dengan ikatan rasa hormat saya pada teman semuanya, langsung saja saya menyambung karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dan kita tersebut. Pertama, sebenarnya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua P1 tadi, bahwa alasan utamanya adalah anggaran. Oke, mungkin bisa kita terima. Tapi kalau alasan yang kedua, kita itu ada di sekolah swasta dan tidak berhak untuk mengajar di negeri, itu saya tidak terima karena kita juga ada di Indonesia. Dan kalau kita ingat, kita itu pedoman kita adalah Pancasila, jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu namanya. Dan mungkin nanti dinas pendidikan dengan fair saja. Apa memang benar guru swasta ini tidak bisa ditempatkan di negeri? Itu yang pertama poinnya. Apakah benar? Apa yang saya dengar itu apakah memang benar seperti itu? Terus kenapa kalau tidak bisa ditempatkan di negeri itu alasannya apa? Mungkin nanti disampaikan. Itu untuk dinas pendidikan. Kemudian untuk BKPSDM, di tahun 2024 kemarin membuka berapa? 100%. Kemudian yang teknis itu banyak. Yang baru saya koreksi, ada setelah tahap 2 berakhir, ternyata teknis yang 11 itu tidak ada pelamarnya. Itu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba membuka formasi nggak ada pelamarnya? Nah, kita guru yang mengantri tidak dikasih jalan untuk ke sana. Itu mungkin bisa nanti bisa dijelaskan begitu. Kenapa kok nggak dialihkan saja ke guru itu yang 11 itu? Kenapa malah membuka teknis yang di situ tidak ada pelamarnya, yang jelas-jelas tidak ada honorernya di situ? Itu nanti bisa dijelaskan oleh PSDM. Yang selanjutnya saya menggarisbawahi kepada Pak Budha sebagai ketua kami P1. Kalau memang kami nanti itu tidak bisa ditempatkan di negeri, langkah apa yang bisa diambil? Terus bagaimana pengambilan kebijakan apa yang panjenengan ambil nanti untuk P1 ini? Apakah diselesaikan secara tuntas, ataukah memang nanti dijadikan 2 tahap? Yang separuh oke lah bisa diangkat untuk tahun ini, yang separuh nanti atau seperti apa? Ini kita masih berdiam. Jadi kita itu mau dikemanakan ini? Dan apakah kita nanti masuk rombongan yang paruh waktu, ataukah nanti kita ada rombongan tersebut untuk dituntaskan menjadi penuh waktu? Kalau kita berkaca pada keperpan RP dari tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya, itu P1 itu selalu letaknya ada di awal untuk harus segera
dituntaskan, tapi pada kenyataannya sampai saat ini kita masih tersisa 183 ya, dari swasta ada 12 selama 1 dan 2 ada di negeri. Mungkin itu yang sebenarnya yang kami minta itu, kejelasan kita itu mau dikemanakan gitu. Apakah mau dituntaskan, ataukah mau diambil separuh, atau mau disamakan dengan L2 kita jadi paruh waktu. Mungkin itu saja dari saya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Wes? Siapa ya? Kita kembalikan ke teman-teman diganti. Apa kebetulan gitu P1 mungkin yang pertama kita sampaikan bahwa saya kira itu tinggal menunggu saja ya sama kita. Jadi mungkin untuk L1 sini sebenarnya nanti juga secara sistem juga akan gilir kacang juga untuk diangkat ke P3K. Gitu. Jadi saya harap juga menunggu atau mungkin ada yang disampaikan yang saya sampaikan ada yang salah. Jadi termasuk tadi ada yang kosong, formasi kosong yang disampaikan. Apakah dari kemarin kita formasinya kan kebutuhannya bukan hanya guru sebenarnya. Dimana guru itu selalu kita dulu pernah diisi 1.500, 700 dan sebagainya. Sehingga pada saat OPD ini juga perlu kekuatan atau tenaga baru juga, sehingga kita juga perlu menambah ke dinas yang jumlah 60 gitu ya. Dan 60 OPD ini juga memerlukan tenaga baru juga, perlu ASN juga, sehingga di sana kita tapi guru juga mendapatkan sejumlah 100, untuk kesehatan 97 dan teknis 314 kan seperti itu ya. Nah hanya kebetulan memang kita juga bukan melihat iki orang-orangnya prediksinya iki wongku kok dilebok tidak bisa. Kita kebutuhan dulu, kita prioritasnya di mana, jangan lihat itu begini ya bisa, itu namanya itu nggak ada tes, nggak ada apa namanya kebutuhan kita di situ teknis. Sedangkan OPD dimasukkan sampai ini maksudnya ini dan sebagainya, ini masuklah formasi jumlah itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian sudah ada yang daftar, memang kebetulan di situ dia berharapnya dia masuk, ternyata daftarnya mereka pilih kalau teknis itu memilihnya kan bayi OPD. Saya milih ke Bapeda, saya milih ke Bapeda, kita milih ke PU kan seperti itu ya. Beda kalau guru ini by system nanti dari Kemendikbud seperti itu ya. Jadi kita tidak ada penempatannya, formasi kosong. Jadi ada kebutuhannya di mana nanti gilir kacang yang terisi dari atas masuk dulu seperti itu. Ya. Mungkin itu penjelasan dari kami adalah ini tambahkan bahwa terima kasih untuk teman-teman dari P1 dari swasta. Mari kita mengikuti isu bahwa dari secara nasional itu untuk sisa P1 dilaporkan ada sekitar 11.000 orang, dan yang sudah diselesaikan antara 8.000 sana, dan yang belum bisa mendapatkan formasi tahun ini secara nasional itu 2.584. Jadi mohon izin bahwa untuk P1 itu hasil seleksi tahun 2021 dengan sistem CAT UNBK dari Kemendikbud, bukan dari BKN. Jadi kami di Kabupaten Kota itu hanya menerima hasil peserta yang passing grade, dan sudah kita lalui formasi, kita
sekarang masih sisa 181. Artinya memang tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain di sekitar kita di Jawa Timur. Karena secara modal demikian, bahwa kebetulan di Tulungagung pada saat itu yang lulus P1 itu luar biasa, Pak. Sangat banyak. Dan untuk kemampuan kita dalam pengangkatan ataupun membuka formasi terbatas dengan ketersediaan anggaran. Jadi teman-teman ini sebagai gambaran, artinya nanti untuk ke depan kami tetap menunggu regulasi dari Kemenpan seperti apa. Hanya teman-teman sekarang sudah atau di pengumuman kami dengan kode keterangan pada kolom R1D. Nah itu sudah permasalahan-permasalahan ini kami sampaikan ke Panselnas, Bapak. Tapi nanti mungkin nanti juga ada regulasi yang mengakomodir. Jadi memang kami kabupaten di kota itu terkait dengan penerimaan aset dengan teman pada tertimpa regulasi dari Panselnas. Mungkin itu Bapak ya. Demikian. Terima kasih. Izin pimpinan menyampaikan yang pertama bahwa Dinas Pendidikan itu tugasnya tidak mengusulkan kelompok ini harus diangkat, kelompok tidak. Kami bukannya mengusulkan formasi dan kebutuhan ini selalu kita usulkan sesuai dengan kebutuhan kami. Setelah nanti melalui proses, kami terima jadi, oh yang lolos ini informasi dari BKPSD yang disampaikan ke kami, silakan ditempatkan seperti itu. Betul maksudnya Pak Bang. Jadi kami tidak pernah mengusulkan kelompok ini diusulkan, tidak. Kami mengusulkan tugas kami dan mengusulkan formasi. Ketika sudah ada pengumuman diserahkan kepada kami bertugas menempatkan. Dan informasi dari mana yang menyebutkan bahwa swasta tidak bisa ditempatkan di negeri. Ini mohon konfirmasinya yang menyampaikan siapa. Sebab setahu kami tahun 2024 kami menerima daftar nama yang disampaikan ke kami. Di antara daftar nama itu ternyata kami cek ini yang tiga dari mana, kami cek asal sekolahnya di negeri tidak ada. Akhirnya waktu itu kami kebingungan menempatkan. Sebabnya kalau asalnya lembaga negeri, kalau lembaganya membutuhkan pasti ditempatkan di lembaga tersebut. Ternyata itu dari swasta, juga kami tempatkan di sekolah lembaga negeri. Jadi insya Allah tidak benar kalau ada informasi dari swasta tidak bisa ditempatkan di negeri. Sekali lagi saya garis bawahi, kami tidak pernah mengusulkan, Dinas Pendidikan itu mengusulkan hanya informasi, kebutuhan kami selalu kami sampaikan, walaupun berapapun kami terima yaitu sama kok, kurangnya sekian. Ini Pak Kret masih ada, waktu itu saya masih baru Pak itu, saya baru menjadi kabit ketenagaan, pas langsung rakor di Jakarta, wakil sampai sana di depan, Pak nanti sekarang masih dibutuhkan banyak. Kami maklumi karena ternyata selama ini yang di semua P3K itu lebih banyak ke guru. Ya karena itu tolong diluruskan informasi swasta tidak bisa ditempatkan negeri itu sudah pernah terjadi, Pak, sudah kami tempatkan di negeri. Karena waktu itu kami juga mencari datanya dari mana. Kalau di lembaganya masih ada, kami tempatkan di situ. Informasinya ternyata dari lembaga swasta sudah ditempatkan di negeri. Lalu tadi saya sempat bingung, Pak Fajar itu sinten dia. Saya tanya Pak Arstuso atau Pak Yo mengantar aku yo jarang Pak Fajar itu sinten. Satria. Oh Pak Satria. Pak Fajar itu bingung. Jadi seperti itu Pak. Jadi kami tidak, yang kami usulkan memang bukan kelompok Pak. Yang kami usulkan adalah kebutuhan guru yang ada di Dinas Pendidikan. Bukan kelompok ini kami usulkan, kelompok tidak. Kalau itu kami juga bukan penentu siapa yang lulus, bukan dari sana. Pokoknya yang kami terima informasi dari BKPSDM, Pak ini yang lolos untuk di Dinas Pendidikan silakan ditempatkan. Memang seperti itu terjadi masih 2 kali nih Pak ya. Kalau yang dulu yang mulat itu adalah penempatan langsung dari kementerian yang luar biasa Pak itu. Jadi
tidak semudah kita zaman dulu manual. Bahkan apa? Untuk memindah P3 kan juga sulit. Padahal waktu yang dimaksud oleh kami informasikan ketika penempatan yang dilakukan oleh kementerian itu banyak yang numpuk di salah satu tempat, akhirnya sampai sekarang ada yang belum mendapat kelas tapi mengajar di mapel yang lain seperti itu. Kita sulit, apalagi untuk mutasi guru sekarang itu ditambah lagi dengan harus analisis jabatan dengan peta jabatan itu lebih rumit lagi. Terima kasih. Jadi itu rekan-rekan dari P1 tidak ada informasi yang pertama. Saya luruskan informasi dari mungkin dari mana tidak tahu, tidak bisa di luar negeri, bisa, sudah kami lakukan, sudah. Kalau tidak salah yang kurang itu Tangguh Gunung. Kebetulan rumahnya ternyata juga selatan itu rumahnya. Yang ternyata setelah tahu itu, oh dari kami, dan kami memang tidak, oh betul-betul dari selatan. Akhirnya yang butuh memang betul-betul kekurangan itu Tangguh Gunung, pas ditempatkan di Tangguh Gunung seperti itu. Terima kasih. Komisi A. Oke. Sekolah swasta biasa yang ilmu pendidikan ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ikut sama. Tapi posisinya dan kewajibannya seringkali yang berbeda. Dan tahun ini mau disamakan. Tapi bocah-bocah sekolah di swasta tidak gratis. Guru ini susah gitu. Jadi katanya boleh seperti itu. Teman-teman P1 jadi ada 183. Aku sama mau jadi jenengan. Ya bingung. Aku ini yang gitu boleh. Aku ini yang gitu. DKJ jawabnya ini. Bidang pendidikan jawabnya ngono. Urut keuangan oleh duit. Bingung itu. Kami pengen ini, DPR pengennya P1 kinggoni nendi. Ada P3K paruh waktu, ada P3K penuh waktu, ada ASN. Kemudian teman-teman P1 guru swasta yang sudah passing grade, cara sekolah yang lulus, gitu. Kayak boleh angkatan atau misalnya, kinggoni nendi. Biar mereka punya kejelasan, karena mereka ikut serta mencerdaskan kehidupan yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tuh, mau coba dia tak api, saya dulu jadi guru swasta, STM, satu waktu lah, jadi 40 jam, yang kedua bilang itu bayaran 100 loh. Lakon 89 jadi guru ujian yang biaya yang kita beri PNS ya tomo orang ujian 89 ujian 90 91 orang angkatan kan boleh sekolah dewe. Jadi kalau ujian bisa 10 sama ujian. Marino sang posisi diangkat dari guru swasta dipekerjakan. Ini apa? Ini saya usul. Nasib foto lah. Kita ceritani sampai bersemangat. Mereka ketua komisi dia tahu koyo aku guru swasta. Jatahnya 24 jam. Kamu kok jam-jaman sekolah 25.000. Bayaran bisa 100 loro Pak 80% 81.000 apa pelaku dia Gus Dur jadi presiden bayaran akeh. Setelah itu dipekerjakan di Toko Negeri. Nah aku dicari nih dinas pendidikan. Lalu di dinas pendidikan 2006 ketemu STO itu ya untuk sertifikasi ya
Background kula guru kalau template warnanya dhisik iki. Catet. Waduh. Halo Pak. Catet. Konsep ini gitu. Sampai aku ini itu menyelesaikan ayo kok ini P1. Jadi mulai ini gue itu. Mulai tak undang, tak ada dinas-dinas. Itu mesti jadi palsu. Sampai tak ulur-ulur. Dia ada penyelesaian. Mana tahu tu? Jadi selesai ngopi gitu, jago-jago. Buat kapan nih semu? Buat bayarin duit. Apa buat pecati kabeh? OP1 balik naik guru swasta. Ayo balik Pak. Bisa nuntutnya naik sekolah negeri. Itu Pak 5.990 P3 kan lembaga negeri. Tambahin 120 tadi. Iya, sibuk. Sibuk Pak. Kudu piye? Sing kudu piye? DPR kudu piye? DPR ngomong ini dong. Dinas pendidikan kotoran toh. Berbalik meneng dulu. Nah itu sana nopo enak. Untuk piye saudara. Ini ngono iki. Lah ini posisi saya kan sebagai DPR. Posisi ini menyerap teman-teman. Terus gimana teman-teman eksekutif bisa lebih. Jadi orang jawab mulai yang ojo ngomong. Dengan ini yang kita angkat 183 mereka berjuang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. 55 SMP, 64 SD swasta. Dinas pendidikan tidak iso, yo tutupan kabeh sekolah ini boleh berdiri, tidak ada masalah. Tutup. PDN masalah. Ini betul. Lesing mencerdaskan kehidupan sopo, mari kau sing ngulungi, nek tidak kuat. Lawan sing ikut serta tidak cerdas jadi tidak sejahtera dari Pak Eko. Iya itu lagi. Ini bapak. Wes suwi, suatu kawan mas. Suwi. Pak Ketua ini enak regulasi, enak aturan anyar. Iso diangkat dari DPK. Dan tak wajah deh. Lagi dibaliknya kau yang biar zaman Pak itu diangkat di swasta bisa angkatan P3K di sekolah masing-masing. Leso. Kemarin ketika kita audiensi dengan teman-teman kepala sekolah swasta, protes, Pak itu guru yang pinter-pinter diangkat di kabeh. Jadi kok kuat ya kalau nggak ini. Kepala sekolah sanggah guru yang pinter-pinter diangkat. Lah, teman-teman P1 kok ada dia kata yang mana sini? Kepala sekolah kemarin siapa sih melu? Lah gue melu. Protes ya. Guru-guru pinter dijalui negeri dah. Dari saya sampai protes. P1 angkat teman itu. Kok kukut sekolahmu? Mabeh diangkat sampai 10 posisi. Ini yang bener ini. Keuangan disolusi. Ya, jawab. Kalau kita saat ini yang bisa ya bagaimana aturannya tadi, posisinya di mana itu yang penting. Baru nanti kita bicara masalah uangnya, itu yang bisa disampaikan. Saya yakin ini cara diperbaiki. Jadi dia tidak yang swasta ini dia marah mau pokoknya diberikan gaji dengan P3K. Ini apa orang aturan sih koyo wing.
Kayak orang itu piye bocah-bocah. Kok bahasa Pak Mau harus bersabar. Bahasa Pak Nato harus jalur langit. Iya tak? Ya main kuwi jaman iki. Terus sampai ngono tuh. Goblok tok iki ya. Mesti ngono harus bagaimana kita? Itu penting. PKD, ya jalan penyelesaian sing real. Iya. Mungkin untuk kesediaan segar marem ya. Nah, gini, ternyata ternyata untuk R1 itu kan juga sebenarnya sama. R1 posisi atas misalnya. R2 kemudian R3. Nah, di sini sebenarnya nanti tinggal menunggu saja. Nanti guru SD ini ada yang ada guru SD juga ya. Jadi semuanya memang sama. Jadi tidak bisa nanti guru mata pelajaran ngajar formasinya adalah guru SD, mungkin ada beberapa yang bisa dan enggak akan seperti itu ya. Nah, guru jadi nanti formasi yang kosong apa untuk R1 ini langsung mengisi di sana seperti itu. Jadi contohnya yang kali ini ada yang atur kan gitu, tapi kan tidak semua memang yang kita sudah bisa lihat karena ada nilainya di data jenengan. Di pengumuman ada itu dan di ranking berapa, nilainya berapa itu bisa dilihat. Oh berarti aku anti itu bariki gitu loh sebenarnya. Sebenarnya di situ. Kalau ini seperti itu sebagai sama juga nanti R3 juga sama. Saya posisinya di mana gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi kendala kami sebenarnya ada nanti teman-teman ini masuknya paruh waktu atau ya udah mungkin masih di swasta dulu nanti menunggu nanti pengangkatan gitu ya. Maka di swasta karena di paruh waktu bukan non ASN juga, bukan non ASN di pemerintah daerah kan seperti itu. Oke, itu ya dari ada yang mungkin bisa dari kami itu cukup sama Pak. Mas. Jadi dia calon berarti kita kalau R3. Iya. Satu data. Data teman nanti fasilitasnya dari nilai ya. Iya, dari rankingnya itu Dari nilai. nanti ranking atas akan Karena misalnya mereka tidak bisa paruh waktu di swasta. nah itu kita juga belum tahu mereka menurut saya ini ada ya dari ini apa namanya Analisa. saya pendapat saya ini menunggu tetap di swasta karena intinya pada waktu itu hanya untuk menghindari PHK. Jadi mereka tetap bekerja di desa sambil menunggu nanti pengangkatan sesuai dengan tadi. Ini tuh. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan paruh waktu itu kan sebenarnya kalau menurut Kementerian Negeri 16 tahun 2025 itu kan memang untuk non-ASN juga kesulitan. Tapi ini paruh waktu di R1, di R2, R3 itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemda. Jadi sekarang itu sistemnya Pemda yang mengusulkan. Jadi kemarin itu saya sempat juga mengikuti dari rekaman. Jadi alur untuk pendaftaran PDK paruh waktu dengan PDK yang dulu-dulu itu berbeda. Jadi sekarang itu berangkatnya dari BIM. BIM itu siapa yang mengusulkan? Yaitu dari Panselda. Panselda itu kan terdiri dari KPCN dan Dinas Pendidikan dan Sebagainya kalau dulu. Jadi meskipun kita R1D itu kan punya hak untuk diusulkan di paruh waktu kan kemarin itu ada dari sekolah yang tidak terdata itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah itu aja. Jadi S1D itu juga punya hak untuk dijalankan jadi paruh waktu juga, tapi itu tidak wajib di aturan di Kemenpan itu nomor 16 tahun 2005, tapi ada kesoalannya diserahkan sepenuhnya kepada Panselda atau Pemda. Jadi Mungkin sampaikan tadi yang di luar bisa diangkat. Tapi nanti akan melebar di sini. Karena nanti ada R5, R6 dan seterusnya. Itu nanti setelah ini dulu kita bicaranya fokus dulu di R1, R2, R3, R4 aja. Yang datanya sudah masuk di kita. Itu ya. Nanti yang tidak masuk R ini yang kita jadi
ada juga tenaga-tenaga yang sebelumnya kebersihan dan sebagainya tidak masuk ke dalam data itu juga, itu masuk dalam penjelasan lebih lanjut gitu ya. Itu next, karena nanti yang sampaikan tadi ada ini adalah nanti akan ada lagi dan sebagainya. Kita selesaikan dulu di sini gitu ya. Mungkin itu. Jadi mungkin maksudnya ini P1 posisinya hari ini di R apa? R1. R1. Iya, R1. tinggi. Nggih. Seumpama anak itu kami itu anak barang harus segera diselesaikan daripada 2 dan 3. Dari kategori S1. Betul, S1 ya. Kemudian ada penyelesaian seperti R2 dan 3. Tetapi tidak bisa diangkat jadi P3 pada waktu. Karena permasalahannya P3 pada waktu itu kan hanya sebatas istilah yang dulu non ASN menjadi P3 baru. Jadi posisi hari ini mereka berarti masuk di posisi P3 pada waktu kan, yang dibiayai oleh yayasan. Masuk data kelulusan. Iya, artinya mereka lulus P3K. Hari ini statusnya apa? R1 kan? S1. Kemudian P3K kedua apa? Paruh waktu, penuh waktu atau apa? Kalau lebih mudahnya begini. Jadi teman-teman itu menunggu lulus semua ya sebenarnya. R1, R2, R3, dulu dan tidak ada tidak lulus, semua lulus semua. Terus dalam seleksi. Dalam seleksi semua. Terus Hanya beliau tinggal menunggu penempatan. tinggal menunggu penempatan. Penempatan, ya. Lewatnya jalur R1. R1. Statusnya P3 paruh waktu atau P3 penuh waktu? Menunggu penuh waktu masih. Nah itu kalau R3 paruh waktunya kita tidak bisa menyampaikan itu karena tidak bekerja di pemerintah daerah. Nah ya, kalau kita analogkan berarti mereka adalah P3 paruh waktu yayasan. Masuk Pak. Oke. Jadi begini, Bapak. Kami kan R1, kami juga punya untuk edukasi ini. Jadi yang membedakan antara honorer sama paruh waktu itu kan meskipun dia statusnya jadi paruh waktu tapi dapat unit. Nah, bagaimana dengan kita kalau di swasta? Jadi nanti gini, saya mendengar itu nanti pengangkatan penuh waktu itu diambil dari paruh waktu yang sebenarnya itu nanti diangkat jadi penuh waktu. Sedangkan kita kalau nanti kita memperlukan seperti ini lama-lama, terus nanti ada regulasi berpusat yang bisa diangkat penuh waktu adalah P3K paruh waktu yang sudah punya ini. Bagaimana ini? Monggo bisa dijawab. Kegalauannya adalah yang tidak masuk NIP ya. Dan ini belum ada penjelasannya. Akan kita segera komunikasi saja dengan Pak Kesit atau kami ya. Nah, terkait bagaimana NIP-nya dengan teman-teman yang di swasta di P1 atau S1. Itu saja ya. Karena kita tidak tahu juga. Jadi masih belum kenal. Gitu ya. Oke, kalau nanti melebar semuanya di paruh waktu semua, nanti jumlahnya tidak kita sampaikan 5.400 tadi menjadi lebih banyak lagi karena ada yang lain. Itu ya, ini tambah ini masuk di 5.000 tadi ya yang S1. Oke. Ini demikian Pak Ketua. Masih ada teman. Coba. Ada dua. Saya jadi karena kami wakil dari dapat amanah dari teman-teman di luar. Jadi kalau kita mengambil ini tanpa ada berita yang pasti itu kayaknya tadi kami amanah kami kurang amanah dan nanti cepat dosa. Artinya seperti ini. Di Kemendikbud nomor 1 tahun 2025 itu ada yang namanya P3K boleh ditempatkan di sekolah asal atau sekolah swasta. Nah kemarin itu saya sempat dalam hati saya itu marah. Oh berarti kita nanti diangkat P3K waktu di swasta sambil menunggu formasi penuh waktu ada. Itu yang di benak kami awalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini justru malah
sini tuh P1 itu justru malah semakin kabur, bukan malah jelas tapi malah kabur. Kita nggak masuk penuh waktu, kita malah di tempat tetap di swasta tapi nggak dapat nih. Kita DS intinya kita perjuangan kita beberapa dulu itu kalau nggak salah pasifiknya itu harus melalui 300 ribu orang. Kita itu perjuangannya luar biasa, kita belajar juga 300. Kalau nggak nilainya 300 kita nggak kasih grade. Beda dengan yang aturan baru itu kalau ikut sudah lulus. Kita perjuangannya luar biasa dulu. Jadi hari ini untuk segera diproses kalau saya ya. Kalau nanti akan lebar R4 R5 bukan Pak. Kita nggak akan lebar di R4 sama R5. Kita harus fokusnya kita itu masuk di langkah R2 sama R3. Mereka dapat nih, kita R1 nggak dapat itu kan aneh. Kita tuh di atas. Masa R2 dapat nih, kita nggak dapat nih. Nah, kalau sepengetahuan saya yang masuk gerbang ke di seleksi angkatan pertama atau tahap 1 itu semuanya diangkat jadi waktu. Tanpa mempedulikan itu R1 atau apa, pokok masuk gerbang di P3K tahap 1 itu semuanya dapat nih. Itu yang saya tahu dari berita-berita atau itu yang kita menjualkan itu ada YouTube-nya, ada yang bilang itu Bapak Abah sebagai itu seperti itu. Jadi yang masuk tahap 1 itu semuanya dapat nih paruh waktu. Mas, mau tanya, yang tadi dari swasta itu kan lolos 3 ya, yang kemarin. Lolos 3 ya. Nah, Masuk. itu sekarang tugasnya di mana? Di negeri atau swasta? Di negeri. Negeri. Tapi ada catatan Pak itu. Kemarin itu seharusnya kalau kita mengikuti urutan nilai, seharusnya kan yang nilai 1, 2, 3 yang seharusnya lolos 3 orang itu nilainya di bawah. Oh iya. Oke. Ya. Terus di daerah lain ada nggak yang hari ini dari swasta itu yang sudah lolos PPKK? Terus semua apakah di negeri semua atau ada yang di situ terpelajar di swasta? Semua negeri. Kalau Negeri semua. kan monggo. Oke, terima kasih. Kalau kita mengaca pada Pemprov Jatim ya, jadi hampir 5.000 diangkat semua kemarin itu. Jadi yang dari swasta negeri itu diangkat semuanya. Jadi yang dari swasta itu ditempatkan di negeri. Tidak ada yang ditempatkan di swasta. Tapi sejak munculnya Kemenpan RB, Kemendikbud nomor 1 tahun 2025 itu P3K boleh didistribusikan di sekolah swasta atau sekolah rakyat. Jadi Kemendikbud nomor 1 tahun 2025. Oh, baru itu. Iya. Baru terbit itu sekitar Januari. Terus saya Pak DKD dan Dinas ini caranya agar bisa secepatnya diangkat. Ini teknisnya gimana? Yang R1 mungkin dari DKD atau dari Dinas. Kalau dari dinas pendidikan itu ini lebih ranahnya dari DKD. Oke, Kalau sekarang itu penerima. Oke. Seperti yang dulu ketika kami bisa dikirim ke nama daftar nama ini ya kami tempatkan di semuanya semua daftar nama yang lolos dari BKPD dan BKN yang disampaikan ke BKPD, BKPD disampaikan kami tugasnya penempatan saja. Ya. Jadi kalau itu jawaban lebih ranahnya pada DKD. Kami untuk tadi sampaikan bahwa seperti yang dengan tadi yang disampaikan sebenarnya ini kan peraturan Menteri Pendidikan ya, cuma sebenarnya ada kontradiksi dengan apa yang disampaikan dari Menpan dalam rangka pengangkatan itu informasi yaitu ada di pemerintah daerah. Nah itu juga kita juga masih bingung juga. Itu sudah di swasta pada permintaan informasi ini yang penempatan ini adalah di pemerintah daerah. Itu yang pertama kita coba kita cari benang merahnya seperti apa gitu ya, kita tidak bisa ini tidak bisa disuapkan karena kan seperti itu nanti khawatirnya kan gitu. Kemudian untuk yang angkatan
disampaikan ini nanti seperti apa statusnya gitu ya. Ini untuk penyelesaiannya apakah bisa diangkatnya nanti bersama-sama dengan nanti yang lain dengan yang R1, R2, R3 nanti gitu. Kalau mulai pada waktunya ternyata nanti akan diangkat ke dalam pada waktu kan seperti itu, tidak bisa dilaksanakan sekarang dahulu itu tidak bisa seperti itu. Nanti kalau diangkat pada waktu nanti bersama-sama dengan yang lain. Oke, terima kasih. Ini saya mengusulkan bantuan agar hasil kita itu ada semacam arah yang konkret. Karena ini namanya juga dari pihak negatif juga kelihatannya juga urung marung gitu ya. Misalkan ini nanti kita agendakan dari Komisi A dan dinas terkait, kita konsultasi terkait khusus ini mengawal ini ya, regulasinya agar lebih cepat terselesaikan ke provinsi, kalau diperlukan ya ke kementerian. Saya kira ini salah satu langkah konkret agar ini nanti bisa ada semacam solusi yang di situ mengerucut. Jadi nanti akan jelas, misalkan kita ada formulasi seperti ini dari provinsi keterangannya seperti apa, nanti kita dalam melangkah, misalkan dikembalikan ke daerah teknisnya bagaimana, itu kita sudah ada dasar, baik dari Pemprov nanti maupun dari kementerian. Ini saya mengusulkan dulu Pak Ketua, mungkin kita agendakan konsultasi Komisi A, nanti ke provinsi di bulan depan, nanti dibangun bisa dilakukan. Terima kasih Pak Ibu. Ya memang sulit PKD dinas pendidikan karena tidak ada regulasi tentang P. Tapi kalau kita lihat teman-teman P1, jenengan sudah masuk di kamar R1. Itu boleh kapan? Boleh kapan? 4 tahun yang lalu. Tidak ada R1-nya, R1-nya 2024. R1 itu kan adalah transformasi dari P1 menjadi R1. Ya, artinya teman-teman kan 2021 P1 Ya. lolos. Kemudian berubah menjadi S1 di tahun 2024. Alhamdulillah, jadi kan ada perubahan status di dalam kamar naik R. Jadi masih dipikirkan oleh besar. Seperti apa yang diusulkan Pak Eko nanti teman-teman PKD. Kalau kita tidak ada regulasi, tekon, disurati. Kita sebagai kota-kota 110 terlalu tinggi, bersurat. Karena ada perkembangan mereka sudah dimasukkan kamar di R1. Saya yakin mereka sudah memikirkan. Karena secara nasional kan ada 8.500. 2.500 status di posisi P1 teman-teman. Ya. Walaupun semua berkait dengan anggaran di Pemda, tapi saya orang-orang bilang, ayolah di tekok ini. Nasibnya mereka bagaimana? Kalau kita nanti harus dibidang, atur diri bupati, tidak atur diri. Tapi orang dari tempat lagi, mulai apa-apa kalau uang lagi diri. Tapi setidak-tidaknya teman-teman P1, teman-teman sudah masuk di R1, sudah berubah dari kemarin. Ya. Daripada nanti posisinya semakin tidak jelas, tapi semakin jelas. Kalau saya lihat ya, karena jelas sudah dikamarkan di S1, S1, S2, S3, S4, S5. Itu bahasanya ilmu ini urut kacang S1 kan di DCT kan dulu kan. Ini seringkali perubahan regulasi itu, contohnya di regulasi Permen Diknas tahun 2025. Aku mau coba bingung nih. Sekolah di swasta ini Sanui ya. Sanui R2, R3 teman-teman di sekolah negeri beniso oleh formasi. Tidak mengutamakan teman-teman di sana. Jadi semua lagi kok. PKD, ekonomi. Jadi Permen Diknas kui arah ini. Sanui nek mergo R2, R3 iki akeh sekolah negeri titik. Jadi bisa dididik ini swasta. Nah swasta kan genjak pindho gitu. Jadi kudu ning negeri, lah sing negeri kudu ning swasta. Ini bingung itu.
dipelajari. Gitu. Kita agendakan nanti konsultasi. Teman-teman P1 S1 lah bahasanya. Itu jalur ya sama menurut di pas lain mau protes itu berikutnya kita boleh. Kemarin itu dari sekolah kami itu yang tidak ada. Dah guna. Jadi pada tujuh Pak. Otomatis kita sudah hidup lagi. Iya. Jadi dari kami itu tidak ada kekhawatiran. Tetap ada. Dan yang dia terutama lagi kan tetap produksi. Dan apa? Kami kemarin 2012 mendaftar juga atas persetujuan yayasan. Itu ada tanda tangan ketua yayasan bahwa kita boleh lanjut untuk apa istilahnya memperjelas nasib kita P1 itu. Jadi kita itu enggak kok sembunyi-sembunyi dari yayasan loh. Jadi kita kemarin sudah, karena persyaratannya adalah harus menyertakan surat persetujuan yayasan. Jadi kalau dikatakan guruku pindah negeri kok buatan khawatir karena guru itu banyak sekali lulusan setiap tahunnya itu. Jadi tidak ada kata-kata bahwa nanti gimana ya di sekolah swasta kalau gurunya pindah negeri buatan wonten. Jadi itu hanya cuma apa ya, selentingan saja. Jadi tidak pernah ada di sekolah kami juga, kepala sekolah saya, yayasan saya juga tidak masalah maksud. Itu berkata dari sekolah saya. Yang mengumpuli kepala sekolah swasta bukan selentingan. Saya mengumpulkan teman-teman sekolah swasta pada waktu PPDB oleh murid kebohongan. Tidak ada kasus Pak Guru di orang selentingan pengen konyol-konyol menolak. Tapi cuma 1-2 bukan semuanya. 1-2 jadi 3. Oke, teman-teman P1 yang harus memang ada jalur. Tapi kita harus bersyukur ada ruang untuk teman-teman P1 menjadi DR. Untuk teman-teman di OPD, ayolah di jalan keluar. Dicarikan jalan keluar untuk teman-teman P1 sejumlah 182 dan 83 orang. Konsultasi. Kalau semua dikembalikan ke pemerintah daerah, keuangan lebih. Keuangan ditoto, dinas pendidikan moto, ditoto sekolah-sekolah yang setengah urip jadi siji, ben urip. Mergo setengah jadi siji. Nggih. Rakonono dinas pendidikan. Dilakoni. Biar nanti saurane awake dhewe memang bupati biar ke depan kita itu lebih baik reformasi biro. Ini BKT juga ngomong anjap. Dikunci hanya video ini, kunci. Bentuk tidak muncul lagi RRR sampai RPIDO dikunci. Jadi anjap, misalnya BKT butuhnya rekor saya ketua ya sudah dikunci di 50 orang. Statusnya apapun ya 50 orang. Biar nanti keuangan boleh duit genap nih. Saya ketua dibayari 3 AKBN, duit misalnya 3 miliar. Selesai. Ngomong pokoknya. Dia dewan ngomong terus. Lakukan anjap. Kemarin sudah. Nanti kita besok apa nanti? Tanggal 3. Tanggal 3 kita pada posisi paripurna tentang anggaran 2006. Ditoto Pak Ali orangnya lah awal diri. Dan jangan sekalian ojo awal diri. Selama ini kan OPD mau awal diri yo, walaupun kabeh ning OPD masing-masing. Akhirnya sing ini kebetulan. Dinas pendidikan.
pendidikan ini menjadi pilot project penataan birokrasi. Berdua jadi memang SD 10 wong, SMP sekian mata pelajaran. Ini apa? Jajar Pak ya, jajar. Orang sama PAUD kita kayak SD SMP C, gitu. Buat terang project tentang analisis jabatan dan reformasi itu. Kok lu ya? Selesai ya? Kesimpulannya itu. Teman-teman P1 Abdul sadar sehat sing barokah, rezeki sing barokah. Ya. Tidak lanjut dari apa hari ini, nanti kita akan koordinasi bersama BKD, kemudian mempelajari tentang permen bisnis sing tambah bingung gitu, tambah bingung. Baik, kemudian jumlah nanti konsultasi dia. Istiqomah bulan aku enak. Lain ini perlu kira-kira aja. Kita beri jalan. Ya, baik sana kamu saya. Karena dari teman-teman ini sudah menunggu sekitar 5 tahun, saya menunggu sekitar 5 tahun itu sudah tidak sebentar, sangat lama sekali. Untuk hari ini sebagai olahraga dari kami ingin menyampaikan kepada Pusat BKT SDM. Setelah hari ini kami mendapatkan jawaban dari beliaunya tentang nasib kami itu, saya beri waktu deadline mungkin 1 minggu. Kalau memang itu kami sudah mendapatkan berita dalam waktu 1 minggu, insya Allah kami sudah lega. Kalaupun dalam 1 minggu kami belum mendapat deadline, kami beserta teman-teman terpaksa akan turun jalan dan membawa media untuk memviralkan keadaan kami yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Bu, aku aku tulisan ini jadi. Aku bayar orang sewa. Aku kayak nonip, bener ya? Tak kayak ini. Lebih kaki gue ancam seminggu, bingung. Jalan ono. Di pusat. BKD nanti bersama kita di Jawa Timur dan di Jakarta mentok tinggi. Khusus seminggu lah, 1 bulan. Terus cukupnya, kita baik kan gitu kan. Bergol, sajanya aku cuma ngedemo, mesti ada tanggapan pura-pura bapak selesai nonton aku kayak gini. Jadi kan, masih sajanya penyelesaian aku dewi pada waktu itu dengan teman-teman B1 ngeboti yang gini. Teman-teman B1 nanti datang ke rumah saya atau ajak saya makan kopi, Waraono penyelesaian nasibmu. Kau isu tak lakoni nih orang itu tak jalur lah. Selesai. Ini rencana gitu. Keuangan di Pulau Cincin ngomong Bekasi ya bisa kampung, ya entah. Bekasi langsung di Jakarta. Nih Badung baru. Ya Allah. Guru swasta itu bayarannya. Lihat turungan itu mulai susah ikut video lagi. Sekarang toh, namun baik toh. Terus bahwa sedikit selalu karena saya yang grup ini belum berpesan. Ini yang jalur langit. Tolong nanti amalkan surat kalam naskah